pelatihan pengolahan daun kelor dan ikan lele sebagai sarana perbaikan gizi anak yang diselenggarakan oleh KKN tematik mahasiswa Undip Semarang digelar di objek wisata Gatra Kencana, Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang. Stunting atau kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama ternyata bisa dipulihkan dengan nutrisi dari daun kelor. Selain mengandung nutrisi tinggi, daun kelor juga murah dan cenderung mudah didapat. Hal itu mengemuka dalam pelatihan pengolahan daun kelor dan ikan lele yang dibuka oleh dosen pembina KKN tematik dan praktisi pemberdayaan masyarakat, Fahmi Arifan. Fahmi Arifan dalam sambutannya mengajak para peserta untuk mengikuti pelatihan ini yang akan dipresentasikan oleh para mahasiswa dari berbagai keilmuan, yakni untuk mie kelor dan biskuit stik kelor dipandu dari mahasiswa jurusan kimia dan teknik kimia. Untuk yang fish cake lele dipandu dari mahasiswa teknologi pangan. Dosen pembina KKN tematik ini juga mengajak peserta pelatihan untuk mendengarkan uraian dari Dinas Kesehatan sebagai narasumber. Hari ini kita KKN tematik dari Universitas Diponegoro yang dari berbagai keilmuan dan nanti ada dari Dinas Kesehatan yang menaungi tentang stunting. Jadi nanti harapannya nanti stunting yang ada di Desa Bojongnangka bisa segera teratasi, minimal sedikit demi sedikit bisa teratasi. Kebetulan kemarin dapat informasi untuk stunting di Desa Bojongnangka ini merupakan desa yang zona banyak stuntingnya. Sebelum diadakan pelatihan, mahasiswa Undip Semarang itu menjelaskan tentang stunting. Mereka mengatakan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau malnutrisi kronik. Untuk mencegah kejadian stunting, salah satu mahasiswa KKN tim tematik itu membuat inovasi pelatihan pengolahan makanan tambahan mie kelor dan biskuit stik kelor serta fish cake lele sebagai upaya mencegah stunting pada balita. Program pelatihan pengolahan daun kelor dan ikan lele sebagai sarana perbaikan gizi anak ini dilaksanakan di hadapan peserta warga Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang pada Senin 27 Juni 2022. Karena di desa ini merupakan zona merah atau masih ditemukan beberapa balita yang mengalami stunting. Selain itu, Desa Bojongnangka juga banyak ditemukan daun kelor yang bisa dimanfaatkan. Kegiatan pelatihan ini menggunakan media langsung dengan bahan mentah daun kelor dan bahan lainnya yang sudah dijadikan tepung. Hal ini agar memudahkan para peserta yang semua kaum hawa ini menerima informasi dengan mudah. Para mahasiswa itu juga membagikan buku panduan dan resep untuk mempraktikkan di rumah masing-masing. Sebelumnya, para mahasiswa KKN tematik ini juga melakukan free test dan tes terkait materi yang disampaikan kepada para peserta pelatihan. Saat ini adalah nanti ibu-ibu kader ini menerima manfaat bisa bikin berbagai olahan dari daun kelor dan ikan lele. Satu, mungkin pesan saya untuk semua, kita memperbaiki stunting sebenarnya bukan dari daun kelornya, tetapi dari protein hewani. Salah satu di sini protein hewaninya adalah ikan lele. Ya, saya setuju sekali kalau daun kelor didampingi dengan ikan lele gitu. Jadi harapannya tidak berdiri sendiri daun kelor saja, karena kalau daun kelor saja ini belum bisa mengkatrol gitu ya, tetapi yang merangsang hormon pertumbuhan itu adalah protein hewani. Di sini berasal dari ikan lele. Sekitar bulan Juli semua di Kabupaten Pemalang ini kita mendapatkan anggaran untuk PMP berbahan pangan lokal. Pada kesempatan itu, Agus Setianto, Komisioner KPU Kabupaten Pemalang, juga berkenan memberikan sosialisasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilu 2024. Tahapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Adapun pemilu sendiri akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Bisa buat dengan daun kates, bisa buat dengan daun runtas, itu bagus. Berapa? Belau semuanya bedokon.
Ini kalau ibu-ibu kader bisa dikemas, bisa dijual, nanti bisa dijual di kantor kerjaan aplikasi. Dan nanti kan ada pusat penjualan UMKM. Nah, kalau dilatih, dicoba di rumah, selalu dicoba dan kemudian dijual. Jangan terus dilatih kemudian sudah diam aja. Ya. Saat diwawancari oleh TV Pemalang, dosen pembina KKN tematik dan praktisi pemberdayaan masyarakat Fahmi Arifan dan Susi Kusumawati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang serta Kepala Desa Bojongnangka Mbah Wamu mengatakan, kebetulan ini kita program untuk penanganan stunting di Kabupaten Pemalang. Kebetulan kita dapat informasi data dari Dinas Kesehatan dan Bapeda bahwa Kabupaten Pemalang ada daerah-daerah zona merah untuk stunting. Maka dari itu kita terkritik untuk bisa membantu masyarakat Kabupaten Pemalang, terutama di Desa Bojongnangka yang kebetulan ada zona merah untuk stunting, dan kita adakan produk olahan pangan. Produk olahan pangan dalam hal ini nanti ada mie kelor, terus fish cake dari ikan lele, sama cheese stick dari daun kelor. Jadi kita kolaborasi dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Bapeda, dengan pemerintah mitra dalam hal ini Desa Bojongnangka selaku yang ditempati sebagai desa KKN. Ya, harapan dari kegiatan ini, Pak? Harapan dari kegiatan ini sebisa mungkin masyarakat nanti, terutama kader-kader posyandu di Desa Bojongnangka, bisa mengolah sendiri untuk makanan olahan pangan, terutama dari daun kelor dan ikan lele ini yang sudah kita buat, yaitu ada mie kelor, fish cake dari ikan lele, sama cheese stick. Ini berarti asli inovasi dari ini ya? Ya, betul. Ya, luar biasa ya dukungan dari mahasiswa KKN. Kadang-kala kita punya mungkin daun kelor di desa, tetapi tidak tahu dimanfaatkan untuk apa. Nah, ini dibantu dari KKN Undip, ternyata luar biasa bisa membantu ibu-ibu kader untuk bisa memproduksi. Dan ini ternyata seperti contohnya yang dari lele ini protein tinggi. Yang selama ini mungkin balita kita tidak bisa makan langsung ikan lele. Nah, tetapi dengan diolah seperti ini mungkin makanan jajanan yang sekarang sedang viral gitu ya, ngetren betul, ngetren. Jadi bisa dikonsumsi dan protein tinggi. Mudah-mudahan bisa membantu supaya mencegah balita ini jatuh dalam kondisi stunting. Kita ketahui Bojongnangka kebetulan juga desa lokus stunting. Jadi kebetulan jumlah anak stuntingnya lumayan ya. Jadi bisa dibantu untuk keluarga-keluarga. Kalau untuk program, kalau Bu, untuk program dan strategi pemerintah tentang mencegah stunting, Bu? Ya, kita kalau dari pemerintah ada intervensi gizi spesifik, itu dilakukan oleh jajaran kesehatan. Pelayanan diberikan dari puskesmas, seperti misalnya yang langsung kena kesasaran balitanya. Salah satunya pemberian PMT juga ada, kemudian imunisasi, kemudian dimulai dari ibu hamil itu ada ANC. Namun dari jajaran kesehatan atau intervensi gizi spesifik hanya menyumbang 30%. Hanya 30%. Justru yang banyak itu dari luar spesifik atau intervensi gizi sensitif. Salah satunya dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, ini termasuk intervensi gizi sensitif. Sensitif ini ternyata menunjang 70%. Jadi semakin banyak orang yang terlibat, ini semakin dimungkinkan kita percepatan penurunan stunting. Harusnya berarti dengan kegiatan ini sangat membantu daripada. Betul sekali, ya, membantu sekali. Ya, jadi banyak yang mikir untuk anak-anak kita di Kabupaten Pemalang. Ada lagi yang mau disampaikan? Bu, untuk dukungannya sendiri pemerintah daerah melalui Dinkes ke depannya seperti apa sih, Bu? Iya, dengan kegiatan yang seperti ini. Kebetulan kita kalau di Pemalang itu ada istilahnya konvergensi. Jadi tidak hanya Dinas Kesehatan sendiri yang bergerak, tetapi dikoordinatori oleh Bapeda. Kita dengan OPD terkait, semua OPD terlibat. Ini masing-masing punya program untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Jadi kita masuk dalam tim KPPS, konvergensi percepatan penurunan stunting, yang di SK-kan oleh Bapak Bupati. Kita semua bergerak di bidangnya masing-masing. Kebetulan dari kesehatan, intervensi gizi spesifik tadi. Seperti itu. Ya Bu, kemarin kan ada video disampaikan. Yang jelas bahwa ya, pertama saya terima kasih kepada Dinas Kesehatan, Pemda dalam ini, Bapeda dan sebagainya. Juga terima kasih kepada Undip yang hari ini menerjunkan mahasiswanya, dampingi dosennya dalam rangka memberikan motivasi, bimbingan, kemudian
tata cara bagaimana meningkatkan asupan makanan untuk anak-anak kita agar yang dimakan ini adalah penuh dengan gizi, dan tentunya gizi yang alami yang pada hari ini adalah yang dibuat dari bahan yang sementara ini karena masyarakat masih memandang sebelah mata, yaitu daun kelor. Dukungan kami yang jelas bahwa berkaitan dengan pemerintahan desa, stunting tetap menjadi program yang utama di semua pihak, ya kan? Ya masyarakat kami, kemudian kader-kader PKK, Posyandu dan sebagainya. Bahkan desa pun mengalokasikan dana desa untuk kegiatan PMT, ya, makanan tambahan untuk anak, ya. Ada makan-makan dan ini nanti bagian dari hasil olahan-olahan yang akan dibuat oleh kader untuk menambah vitamin. Harapannya apa? Harapannya yang jelas bahwa program-program yang seperti ini bukan hanya nanti dari perguruan tinggi Undip atau yang lain, saya kira dari Prodi maupun dari kalangan-kalangan lembaga sosial masyarakat bisa membantu berkaitan dengan pencegahan stunting. Nah, kemudian juga nanti bisa berkolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dinas-dinas yang terkait, baik dinas kesehatan maupun dari Bapeda untuk bersama-sama bagaimana agar anak-anak kita ke depan ini jauh lebih baik pertumbuhan. Saya kira itu, tapi yang jelas bahwa hari ini saya merasa sangat senang, bangga sekali. Hari ini didatangi dari Dinas Kesehatan, Bapeda, dari Undip, dengan mahasiswa KKN yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Yang terakhir, nama terang, jabatan titel. Nama saya Wahmu, Kepala Desa Bojolangka. Kalau titel biasa berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Itu lengkap jabatan titel. Susi Kusumawati, SKM MKes, analis gizi. Analis gizi. Dinas Kesehatan, ya. Dinas Kesehatan. Bapak? Saya Fahmi Arifan, Sarjana Teknik Mechanical Engineering. Kebetulan saya dosen pembina KKN tematik untuk stunting di Desa Bojolangka. Terima kasih. Memanfaatkan daun kelor dalam pembuatan mie kelor dan biskuit stick kelor karena kelor dikenal sebagai tanaman multiguna pada nutrisi dan memanfaatkan daun kelor dalam pembuatan mie kelor dan biskuit stick kelor karena kelor dikenal sebagai tanaman multiguna, padat, nutrisi, dan berkhasiat. Nutrisi yang terkandung dalam daun kelor bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Dalam suatu jurnal penelitian disebutkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor dapat menambahkan tinggi badan. Selain itu, kandungan vitamin, karbohidrat, zat besi, kalium, kalsium, folat, dan protein yang cukup tinggi dapat dijadikan sebagai alternatif makanan tambahan bagi balita. Terigunya itu sebesar 220 gram. 220 gram. Ya. Terus untuk tepung kelornya ada di resep, Bu. Ya, untuk tepung kelornya sendiri 22. Tepung tapioka Ibu.